Tes tes. Cek sound, cek sound. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan membahas satu koin atau satu token yang cukup fenomenal dah dan juga bisa dibilang legend ya atau veteran di dunia cryptocurrency ya. Jadi kita langsung aja bahas. Kripto ini bernama XRP atau Ripple ya. Oke, nah Ripple ini sekarang harganya ada di 0,6044 dolar ya. Atau kalau di daily hari ini per 9 Agustus dia turun cukup lumayan eh ya normal lah di 2%, 2,17%. Sebelum kemarin tuh dia naik cukup tinggi ya. Karena ada sentimen-sentimen atau berita yang menguatkan itu. Jadi Ripple ini teman-teman kemarin sempat naik di 20-an persen atau hampir 30 bahkan ya. Oke, jadi kita bahas dulu. Jadi sebetulnya apa itu XRP atau Ripple ya? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi teman-teman bisa buka juga di CoinMarketCap ya. Nah, Ripple ini muncul di tahun 2021 ya. Ketika itu market crypto sedang hype ya. Kita tahu sendiri. Kemudian, nah di sini adalah jadi Ripple itu teknologi yang bersifat open source ya, kemudian tanpa izin dan juga ya eh, tentu saja decentralized ya karena dia menggunakan blockchain. Kemudian beberapa keuntungan dari Ripple atau XRP Ledger ini adalah biayanya yang rendah ya teman-teman. Jadi nah di sini XRP Ledger include its low cost. Jadi biaya per transaksinya adalah 0,0002 per transaksi. Kemudian juga selain itu kelebihan dia adalah speed atau kecepatan. Jadi setiap transaksi yang diselesaikan ini hanya butuh waktu 3-5 detik. Itu adalah kecepatan yang sangat lumayan cepat gitu ya teman-teman. Kemudian juga seperti token-token atau koin biasanya, dia juga kelebihannya ada skalabilitas. Jadi per detik itu dia bisa menyelesaikan 1.500 transaksi ya. Jadi 1.500 transaksi per detik itu sangat scalable ya. Kemudian juga selain itu di si Ripple ini atau XRP ini sifatnya dia ramah lingkungan ya. Inheritance green attributes atau nah di sini juga ada dia menuliskan carbon neutral energy yang artinya ya eh, dia ramah lingkungan ya, netral karbon dan hemat energi. Nah, kemudian XRP Ledger also features the first decentralized exchange. Jadi dia adalah DEX pertama ya dan bisa di custom. Dia bisa custom token ya atau kita bisa membuat token di dalam jaringan si XRP ini yang juga sudah diintegrasikan protokolnya, teman-teman. Nah, jadi sejak 2012 XRP Ledger ini telah beroperasi dan sudah andal gitu ya dan menyelesaikan. Nah, di sini having close 70 million ledger. Jadi dia sudah menyelesaikan 70 buku besar atau ledger ya atau jaringan blockchain lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itulah fokus-fokus si XRP ya, kurang lebih dia adalah decentralized exchange nomor 1 atau pertama. Kemudian juga ada kelebihan-kelebihannya yang tadi ya. Jadi dia selain dia cepat, skalabilitas, kemudian murah juga. Kemudian juga dia carbon neutral energi efisien ya. Jadi netral karbon dan hemat energi. Oke, kemudian kalau kita lihat sekilas di sini market cap-nya sudah cukup besar ya. Juga dia sudah ada di deretan atas big cap. Nah, di sini dia ada di posisi ke-7 market cap kripto yang paling gede. Kemudian kalau kita lihat sirkulasi supply-nya dia sudah 50% lebih ya. Ini juga bagus, artinya sudah lumayan terdistribusi tokennya. Jadi
Ini akan sangat stabil untuk kedepannya. Kemudian di sini ada kontraknya menggunakan BNB. Oke, bagus. Oh, nah di sini juga dia ternyata sudah approval audit Certik ya. Jadi dia sudah mendapatkan Certik, itu akan audit Certik, sorry, itu akan membuat sentimen bagus juga untuk si jaringan atau ekosistemnya. Oke, kemudian kita coba lihat website si XRP ini sendiri. Nah, websitenya ada di xrpl.org ya, teman-teman. Oke, nah di sini langsung ada the blockchain built for business. Oke, blockchain built for business nah di sini XRP is a decentralized public blockchain led by global community of business and developer looking to solve problem and create value. Oke. Nah, di sini ada beberapa benefit. Kenapa developer harus memilih XRP Ledger? Pertama ya dia public dan decentralized ya. Kemudian streamline development, jadi banyak tools-tools untuk developer ya. Kemudian high performance, tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian low cost, kemudian komunitasnya bagus gitu ya. Juga proven reliability. Jadi dia masih sepertinya untuk 10 tahun ke depan masih bagus gitu ya intinya. Oke, kemudian powerful feature. Nah, di sini ada decentralized exchange, kemudian ada cross currency payment. Nah, ini nih yang sering disebutkan oleh banyak orang ya. Jadi XRP ini akan menjadi atau akan memimpin CBDC naratif ya. Jadi narasi CBDC atau pembuatan currency di tiap negara akan condong menggunakan si XRP. Jadi itu adalah bisa menjadi opportunity atau kesempatan yang terbuka ya untuk XRP. Kemudian ada payment channel, multi sign in, kemudian token ya. Tokennya bernama XRP. Oke, untuk webnya di situ ya. Jadi kita lihat memang si XRP ini fokus ke dalam pengembangan bisnis ya. Juga di masa depan dia fokus juga ke cross current multi payment. Jadi jika kita tentu saja jika dia atau tahun ini ada narasi CBDC ataupun ya narasi yang terkait dengan keuangan, tentu si XRP ini atau Ripple ini akan berdampak ya atau naik signifikan menurut saya. Oke, kemudian kalau kita lihat di simple chartnya, jadi all dia sudah pernah mencapai all time high di $3 ya teman-teman, kemudian turun. Nah, dia sampai sekarang tidak pernah mencapai lagi all time high-nya. Nah, dia terpuruk. Nah, ini kita tahu sendiri karena disebabkan oleh ya kasus di 2012 itu ya, di 2021 sorry. Jadi dia sulit untuk bergerak. Oke, kemudian terakhir kita langsung lihat aja di chartnya. Oke, nah ini teman-teman ini adalah chart atau candlestick per XRP per 1 jam. Nah, kalau kita lihat, jadi XRP ini sudah lama tertidur ya. Kemudian kemarin setelah market crash ini, XRP turun sampai ke 0,4. Kemudian dia konsolidasi. Nah, di sini ada yang unik teman-teman. Jadi di hari Kamis ya, di tanggal 8 ini dia ada lonjakan naik yang cukup signifikan. Nah, ini kalau kita lihat ternyata memang ada event yang cukup penting untuk XRP ya. Jadi jadi sebelumnya jadi XRP itu ada kasus ya dengan SEC. Nah, kemarin disinyalir si XRP ini menang melawan gugatan si SEC. Nah, jadi itulah alasan kenapa dia bisa naik melonjak sampai ya sekitar 26-27% teman-teman. Itu menandakan memang kekuatan komunitas si XRP ini sangat besar ya. Jadi mungkin bisa jadi si XRP ini hanya menunggu momen saja untuk jika gugatannya menang melawan SEC,
mungkin token ini akan bangkit kembali teman-teman seperti di 2021 lalu gitu ya. Kita bisa bayangkan jika dia bisa bangkit dari harga 0, sekarang tuh 0,6 ke 3 dolar itu akan naik berarti 3 kali ya atau lebih gitu. Oke, ini di market atau di time frame per 1 jam kita coba perjauh lagi ke coba per 1 hari per daily. Nah, per daily juga dia terlihat lonjakan ya. Terlihat lonjakan. Nah, di sini saya juga sudah buat area demand. Dia sudah breakout juga area demand, artinya dia sudah lepas dari level 0,4 sampai level 0,5 ya. Jadi secara teknis dia tidak akan balik lagi karena di sini ada support atau ya supply yang kuat di sini. Di ini kalau kita perjauh lagi di time frame per weekly, nah di sini kelihatan banget ya teman-teman. Jadi dia sudah breakout, namun dia sepertinya akan turun dulu. Ya mungkin paling jauh dia akan turun ke area 0,5 atau bisa jadi ke 0,4 lagi. Namun menurut saya dia akan bounce back di sini, di area sini ya teman-teman. Jadi ketika bounce back paling di area sini, kemudian dia terbang lagi. Nah dia harus confirm bisa melewati batas ini nih di 0,56. Nah jika itu terjadi dan diiringi juga dengan misalkan Ripple beneran menang gitu ya melawan SEC, ya bukan nggak mungkin. Jadi Ripple ini akan balik lagi mungkin ke ya bisa ke 0,9 atau ke 1 dolar lah at least. Itu ya. Nah, itu jadi teman-teman itu pembahasan untuk kali ini untuk si Ripple atau XRP ya. Oke, gitu aja untuk teman-teman yang mau dibahaskan token atau koin lain bisa komen di bawah ya. Oke, gitu aja. Oh ya, mohon maaf juga bila pembahasannya mungkin terkesan gesa-gesa gitu. Ya, mohon maaf. Di video selanjutnya saya akan perbaiki. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.